Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo na pasing, sito palangit pakon tanon. Amen. Ali na ibata, hamdo na ibataku nahu pindahi. Orahando tondo ihu bamu. Si Holando dagiku bamu, songontano na dorging anjahan na hora, na so marbah. Haleluya. Martongko mahita. Ham Tuhan na ibata, Bapa nami na inagori atas. Puji-pujian apa terima kasih do sombah konon nami hubamu. Halani holong apa hidup ni uhurmu. Boyha nami mangadapkon partonggon ijon sadarion. Saya maham marhasa daun pakona nami. Ayhat namu do rigapan baniguluh namion. Saya parsapkon ham maha nami marsada-sada. Ase ihaguluh kon hanami tongtong haluahan nahun bamu. Amen. Pasir sirita dodingta haleluya nomor 305 ayat sada ayat 2 pakon ayat 3. Martonggo maita. Dami nini bata na mengatasi haganu paruhuran, in mana mandamot kon uhura papikiran na siyam, ibagas Tuhan Yesus Kristus Tuhan tain. Amen. Saloma bataganupan, hata ni naibata na gabi ambilan bata, tersurat bani 2 Musa 10 ayat 17 dasubani ayat 27 sonon ma ia tahun. Jadi nini tulang nisi Musa madop paksi seng diar na binahin min mandati huliho agi bangsaon narapakon ho ay maburat tudo horjaon bam seng tar horjaon ho tumangon onpe tangihon maatakon ku podahi maho anjahaya somani ne batamaho o masiholang ni bangsain ilubi ni ne bata anjaha na mambuban perkara ni si dia hubani ne bata singat kon mahubani si dia peraturan pakon tita anjaha pabotok kon mahubani si dia dalam
si dalanan ni si dia. Apa horja si horjanun ni si dia. Tapi pindai mahumbani ganub bangsain dalahi na pantas maruhur. Si habiarin ni bata dalai hatingeran ni uhur na makagigion sisip. Ay ma pabakit bahin pangituay. Manggomgom si dia marsasaribu, marsasaratus, mar-50, apa marsasapuluh. Anja si dia matongtong manghuhumi bangsain segala perkara na borat hubam maibuan si dia. Tapi segala perkara netiaik si dia mamanghuhumi. Dabi roh hapung ni mahurjamu anggo dihut si dia hosomanmu mamorsamu. Anggo ibain hosunai anjay percaya bata bang sunai jadi tahan maho mandalan konai dami-dami maho maganup bangsain mulak huyanan nibe si barjay ma dasni. Ita ganupan na hinargani Tuhan teksnya bilang ton aima pasca keluar bangsa Israel han Mesir. Neija si Musa nagabe si pambubay ni bangsa ay. Ternyata hita ganupan tanggung jawab ni si Musa lang sibar membubay bangsa ay luar han Mesir. Tapi ape do bani buay tanggung jawab. Halani iidah iha persayai bangsa ay do bahasa si Musa ay masuruhan ni naibata nang nalaho nalampi talaho mambubay si dia tapi sekaligus do homa nalaho manramot kon parguluhon ni si dia ganupari nalaho menjawab haganupan persoalan-persoalan ni si dia. Tidak kita bahasa memang sangat luar biasa do tanggung jawab na ape bani si Musa. So ngunay botok kita na siyang bapak pakolinang pengalaman ni si Musa ibagas na membubay bangsa ay luar han Mesir. Ada banyak persoalan, adong buhay umut-umut, adong buhay panginduan ni bangsa ay hubani na batang tiba si Musa. Tentu memang iuji ma sonaha kemampuan ni si Musa nalaho mambubay bangsa ay, nalaho memimpin, nalaho mangarakon, nalaho mengelola haganupan na masa persoalan-persoalan itong-atong ni parguluhon ni bangsa ni Nebata. Mangidah sonay bueni tanggung jawab na ape hubani si Musa. Ini bani teksnya bilang ton, ada keprihatinan, ada kepedulian kumbani si matuani, ay masih itu. Idah inilai iahap konsiyitro do si matuani ay, ang gosalak si helakom na mangurusi hagenupanon. Rado streson. Kira-kira sonai bahasa sonar ini. Rado listrukon. Halani memang itakas torang do itandai sinatuannya sonaha sifat ni hala Israel. Sonaha bueni tuntutan ni si dia. Sonaha bueni persoalan-persoalan antar si dia. Tentu selaku si matuan na bujur. Si matuan na peduli, dia mencoba memberikan saran hubani si Musa. Janah teks yang bilang ton, aima isi saran-saran ni si Yitruai, si matuan ni si Musa. Bagaimana Musa harus bersikap, bertindak dalam
mengatasi haganup persoalan-persoalan ni bangsa ni. Bagaimana Musa bisa mengelola potensi yang ada. Nah, laho mangurupisi, laho mengelola, mengatasi, menangar, menjalo, memutuskan persoalan-persoalan daripada bangsa ni kubani. Kita genupan bani teks tahun ipatuga. Musa tidak bisa kerja sendiri. Sengboy ia sahalak situmang. Anggo sahalak situmang do pasti do jadi ngaburit bani si Musa. Jadi kita getupan mungkin sambil pelajaran bata hanjon ma sasitong ni mamukah adong na sinobut sintua pangituai. Jadi tidak kita ada orang yang diangkat membantu dalam kasus-kasus tertentu. Janah pangituayai pe nini bani tesnya bilang ton adong homa na manramot kon 1000 halak, 500 halak, 50 halak, dan lain sebagainya. Sasitong ni hanjom homa konsep parjuma tanganan na adong i GKPS. Kita ganupan memang Yitro mengidah kunci kesuksesan ni sahala pemimpin memang dia harus mau men-share, mendelegasikan. Mungkin Aiman ini manajemen kepemimpinan. Atau bani istilah-istilah ni perusahaan, omma goran ni staffing. Bagaimana dia mempercayakan beberapa perkara, walaupun dalam hal-hal yang krusial masih tetap di bawah kuasa, di bawah tanggung jawab Nabi Musa, nalaho memutuskan, nalaho menentukan. Tapi ada banyak-banyak share tanggung jawab, share hak dalam memutuskan satu-satu perkara. Makanya bagi tiga organisasi, secara khusus bani persoalan-persoalan keuangan, sedong do batas-batas ini yang bisa dieksekusi oleh bendahara. Ya. Tapi ada juga batasan yang harus memang sampai ke pemimpin baru bisa itu dilaksanakan pencairannya atau pembayarannya. Kita ganupan tentu seng paharana murah mandaharami kasoman sahorja. Bukan perkara yang mudah mencari istilah bani hita, bani sebuah perusahaan, mencari pegawai, mencari staf. Maka ada khusus, sada biro, sada departemen yang didirikan khusus untuk itu. Yaitu yang disebut dengan biro personalia ataupun departemen personalia. Jangan sing pitahai. Ada ujian-ujian yang dilakukan untuk mencari staf yang memang dibutuhkan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu, organisasi lain. Jana aido koma nasihol ipatuga ipoda konsi Yitro kubani si Musa. Oke, kubotoh do anggo pita sahalak ko seng sanggup ham, seng mangasup ham, nalaho membubay bangsa Israelon. Maka pilih ma pangituai, nalaho mangurupi ho, na ijay bireho piga-piga hak kuasa
Kalau memutuskan perkara-perkara ni bangsa. Tapi ibagas nama memilih staf ai, kriteria memilih staf itu harus juga sangat hati-hati. Maka adong tiga kriteria na isobut bani teks ni ambilan tahun. Nah perlu ben ini bani ayat 20 sada di bahasa Indonesia dikatakan demikian. Di samping itu, di samping perlu staf item, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tapi pindai mahum bani galup bangsain dalahi napantas maruhur. Sihabiari naibata. Dalahi hatengiran yuhur. Na makagigihon sisip. Kita genupan mungkin inilah kriteria bagaimana kita merekrut seseorang yang mungkin menjadi staf anggota usaha ya menurut konsep Ditro. Inilah kriteria AGP bahadu kriteria naliganten. Tapi dalam manajemen rekrutmen tentu ini menjadi satu hal yang baik juga kita lakukan dalam mungkin usaha kita dan juga di tengah-tengah nih gereja. Nah perlu bin ini pindahima dalahi napantas maruhur yang cakap, yang memiliki kemampuan. Memang seolah-olah teksnya 9 tahun bertentangan dengan topik mingguan bani tanggal 4 ini. Dus do genupan ilu bini Jehovah. Tapi kan do muhubani ke garis paham patriark, itu sesitong nion. Ya. Maka yang disebut hanya pindahima dalahi. Kita gatuman memang bani piga prosedur rekrutmen, memang ujian pertama itu adalah kecakapan, kemampuan ini. Laku potong gedung pengalaman nasiam ini. Pasti ujian pertamanya itu. Apakah dia cakap, apakah dia mampu memang untuk diterima mengerjakan apa yang dia lamar. Makanya ada tiga tes untuk lain. Tes psikotes, tes tertulis, tes apapun itu. Perlu do kecakapan. Perlu do kemampuan. Kecerdasan. Bani nalaho gabi si pambubai. Gabi nalaho parhorjan ni kuria. Tapi memang sekpi tahai. Tidak bisa berhenti pada unsur kecakapan saja, kemampuan. Tapi si habiari naibata, orang yang takut akan Allah. Halani bani teks naligan ya tahun, mulai haboton aima, biar mengidah Jehovah. Ternyata Yitro juga sadar bahwa memang kepintaran itu tanpa dikontrol iman percayanya, itu akan menjadikan dirinya mungkin menjadikan kepintarannya melakukan sesuatu yang tidak baik. Makanya kita genupan dokosites kemampuan biasanya akan ditingkatkan kepada tes psikotes. Di situ akan dites kejiwaannya. Oke, Anda pintar. Pandai duham. Tapi tes do kejiwaannya. Apakah dia cenderung kepintarannya itu cenderung membangun
Ataukah memang dia nantinya akan mengkorup marhiti hapentarannya? Jadi Wahab, manajemen penerimaan mungkin merajar hunjun betul. Pembanyal kita pun ya. Saya suka dia harus dites. Hal ini biar mangida juga itu lebih erat hubungannya psikotes di psikologi ini. Apakah dia memang orang yang percaya? Sehingga diyakini orang yang pintar dan percaya kepada Allah, halakna pentarna maha persayaun, dia akan menggunakan hapentarannya untuk kebaikan. Dia akan menggunakan hapentarannya dengan bijaksana. Dia akan menggunakan kepintarannya dalam rangka pelayanan yang sungguh-sungguh. Napa tuluhon ini hatengeran niuhur. Tentu ita ganupan perlu do kita gabi hatengeran niuhur. Kita perlu menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Karena memang kepercayaan itu sesuatu yang sangat diperlukan dalam hal bekerja sama. Jadi yang golang saling percaya, HP hitariap, itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Anggodo may beresi Musa delegasi hubanis pangituai, tapi dia selalu curiga akan keputusan-keputusan yang diambil oleh pangituai, maka akan terjadi selalu intervensi. Tapi domai bere hak dan tanggung jawab, tapi selalu diintervensi. Tentu ini juga bukan sebuah organisasi model kepemimpinan yang baik. Maka betul-betullah kita percayakan apa yang kita beri kepada hasomanta, mitrata, itonga-tonga, horjata. Maka untuk itu memang kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Tentu hubungannya Aima, ketika seseorang itu sudah dapat dipercaya, maka dia akan magagigihon sisip. Maka dia akan membenci kepada pengejaran suap. Hal ini memang dalam konteks mengambil keputusan-keputusan, mengadili persoalan-persoalan, memang dibutuhkan sebuah pribadi yang memang tidak mau dipengaruhi oleh apapun. Cengra ia manjalo sisip. Jadi ternyata tradisi ai memang doma iantisipasi humbalinahinan. Memang rentan do ketika ada sesuatu yang harus diputuskan, tentu ai berhubungan dengan perkara satu orang dengan satu orang. Maka di sana akan sangat mungkin terjadi ada orang yang ingin dimenangkan, ada orang yang ingin dia dibenarkan atas persoalannya, dan itu akan membuka jalan bagi yang ingin menang itu untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditunjuk untuk memutuskan asia na gabi sitong bani perkara ai. Kita ganupan na hinargani Tuhan, tentu haganupan ai adalah dalam rangka Yitro mengidah bagaimana juga walaupun Musa telah mendelegasikan hak dan tanggung jawab pekerjaannya, jangan jugalah dalam memilih orang sebagai delegasinya itu juga tidak penuh dengan pertimbangan. Hal ini itu akan bisa menambah keruwetan, menambah persoalan di tengah-tengah pergulungan ini bangsa Israel.
Berikut nih taganupan, ternyata ada hal-hal yang memang harus leader itu yang memutuskan. Jadi tidak ada demokrasi di situ. Contoh nih, tengah-tengah Kuria, memang ada yang namanya majelis jemaat. Ada yang namanya pimpinan harian, pengurus harian majelis jemaat ataupun pimpinan majelis jemaat yang terdiri dari beberapa orang. Di dalam itu telah ada pendelegasian. Tetapi ada satu-satu perkara, satu-satu hal memang yang mana pimpinan itu ya bisa memutuskan. Ya, anggosori, anggo-hujan persahapan, tentu memang di situ perlu seorang leader yang betul-betul tangguh bertanggung jawab memutuskan itu. Ayo homan ini bani teks 9 ton, bani ayat 22. Anja sedia matong-tong manguhum duang sain. Sagala perkara naborat hubama iboban sidia. Tapi sakala perkara netek sedia manguhumi. Gabi rohapung ni mahorjamu anggurus diut sedia somanmu mamorsan. Luar biasa dosa sitong ni tene cara berpikir ni si Tuhan ni si Musa. Tentu hita ganupan domu hubani teksnya bilang tahun pambubay nasir sir gabi juak-juak topik ni minggu tatene pambubay nasir sir gabi juak-juak AGP sa sitong ni dari segi isi ni ya mungkin lang merdum ya. Ya. Hal ini kan lebih kepada manajemen, bagaimana mengelola orang banyak, bagaimana kita mempercayakan kepada mitra kita, teman kita, sesama kita dalam mengelola sebuah perkara, sebuah organisasi yang besar. Tapi dah kita bani teksnya 9 ton, ada kerendahan hati dari si Musa. Adong uhur juak-juak kumbani si Musa. Dia mau mendengar nasihat si Matuani. Sehalani si Matuani itu nih, lang. Alani yang secara posisi memang si Musa lah pemimpin bangsa Israel, termasuk yang memimpin si Matuani. Tapi dia mau mendengar masukan, saran kumbani haganupan. Memang hitaganupan, pemimpin itu memang harus mau menerima saran. AGP seolah-olah bani teksnya bilang tahun, izin isaran kon si Yitro, Mitorior Jaun, wahap langsung aja. Pasti ada percakapan, pasti ada perdebatan, pasti ada diskusi soalnya. Kita lang palai surat kon. Kalau ini memang saya perlu mungkin menurut panuraton pasal proses air sampai kepada Musa mau menerima saran dari si Yitro si Matuannya. Tapi yang jelas adalah seorang leader seorang pemimpin si pambubayai memang harus mau menerima masukan, saran, walaupun saran dan masukan itu memang harus dipercakapkan, didiskusikan. Nah, paduaon aima bagaimana juga tandani pambubay nasir sirga bejuak-juak dohita, maka kita tidak melihat posisi itu menjadi sesuatu yang menjadi milik kita saja. Musa mengidah si pambubay bangsa Israel bukan hanya menjadi miliknya, tapi dia melihat, marhite saran ni si Matuanyai, dia melihat bahwa harus banyak orang yang merasa memiliki bangsa. Harus banyak orang yang peduli terhadap pergumulan di bangsa. Ase domu hubani hamajun, kesejahteraan, kedamaian
yang akan tercapai pada bangsa ini. Alanyai si pambuabayai aima orang yang tidak membekuhon bani kuasa lain, tapi dia men-share kekuasaan ai kubani halak naligan. Mungkin oma teori Montesquieu itu bani revolusi Prancis, trias politika ai. Ada pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif. Ya. Anjay itu mungkin munculnya. Karena dianggap kalau kekuasaan itu bertumpu pada satu orang, maka itu akan bias menjadi sesuatu yang korup. Atau dia pasti tidak akan mampu memikirkan segala sesuatunya dengan adil. Maka diserlah kuasa tanggung jawab horjai kubani piga-piga halak yang disediakan dan yang di dalam apa disebut dengan dilembagakan menjadi legislatif, eksekutif, dan judikatif. Maka itu juga yang dilakukan oleh Musa. Dia men-share itu kepada pangituai, dan pangituai mempunyai hak-hak, batasan-batasan tertentu. Janah pangituai peadong na membubai 1000 halak, 500 halak, dan lain sebagainya. Tentu GKP setelah melakukan itu, bagaimana ada si pambubai i jemaat, ada si pambubai i sektor, adong homa si pambubai i resort, i pusat, bahkan adong homa si pambubai piga-piga keluarga aima nasinobu parjuma tanganan. Tentu haganupan aima dalam rangka bagaimana setiap orang itu memainkan perannya sebagai pambubai nagabe juak-juak. Si Matuani, si Musaon, si Jetroon seolah-olah mengajari si Musa bagaimana memanage halak Bani Israel pada masa ai. Jadi anggo kondision kita Bani Panorangon, kita GKPS Bani Taunon ada korandai pemimpin yang berkarakter. Ay duga ni anggo Bani Taunon. Tapi anggo ibu toh kita songon naya tahun kanai dumadung pembagian. Nai homa agi gereja ta i Huria das hubani pusat. Jadi hubani pusat pe anggo songon na ibu toh kita ada pimpinan pusat, ada majelis gereja, ada sinode bulun, dan lain-lain. Jadi sebetulnya anggo adong on, dong dohoma tata gereja, tata aturan, sona ai haganupan, sebetulnya domadong pedoman. Ya, domadong pedoman sonaha mengatur haganupan ai. Tapi anggo larima humbani tata gereja atau pedoman na tata aturan na itu tuhon bani sinebulon, aima na kadang-kadang ra adong ado goronyai protes. Jadi anggo hanami memang sada konsep na diar tumang doon hubata naha ase boy kita apalagi di gereja boy bermusyawarah lebih baru bisa mengambil satu kesimpulan. Jadi pemimpin di izon ma pemimpin ibu Tuhan membain sada keputusan setelah ada musyawarah, setelah ada semua. Langboy kita ada grone otoriter. Aima anggo pangahap nami tene. Harusnya pemimpin itu sudah sangat terbantukan. Sudah sangat jika semua ini berada pada titik teori, kalau ini sangat membantu pemimpin-pemimpin kita untuk mengambil satu tindakan atau kesepahaman atau keputusan-keputusan apapun yang penting di gereja sudah sangat terbantu. Memang ini sudah terjadi di teori dan di praktek. Hanya dalam praktek pasti
menemukan kendala-kendala, karena semuanya tergantung dimensi ruang, waktu, dan lain-lain yang bisa, atau juga pola-pola pikir yang bisa mungkin mencapai ini tidak maksimal. Terutama ya mungkin yang kita sering terjadi konflik of interest, mungkin jadi bisa membuat satu hal yang tidak menjadi bijak. Yang kedua, si hatohonon nami di dalam hal seperti ini sudah tadi tersebut istilahnya pembinaan. Jadi haganupan memang 4.500 tahun lewat terjadi, janah ini sudah harus kita contoh. Jadi memang perlu pembinaan atau yang saya istilahkan mungkin pengkaderan. Jadi memang setelah terjadi kelompok-kelompok kategorial atau apapun, 1.000 orang dan lain-lain itu, ya kita juga harus mengkader, membina orang-orang yang kita dudukkan di sana sebagai pengurupi atau yang bisa membantu kita. Nah ini mungkin yang juga di dalam praktek mau dia tidak terjadi. Ya contoh saja, contoh kecil, misalnya di sektor, bukan sektor kita maksud saya, pengurus sektor tidak mengkader atau tidak mengajari kira-kira calon-calon yang bakal memimpin ditempatkan di sini. Ya demikian juga misalnya Porhanger tidak menyiapkan kader-kader yang perlu. Demikian juga di resort, pengurus resort atau apa tidak menyiapkan itu semua. Dan itu adalah kendala kita yang paling kuat. Dan saya lihat mungkin mudah-mudahan saya salah, di Hang Tuah hampir mungkin seperti itu. Jadi kader itu tidak terlihat secara kasat mata. Jadi kita tidak terjadi pembinaan atau pengkaderan di dalam hal-hal seperti ini di gereja. Tidak perlu, tadi Bapak Pendeta mengatakan ya kalau di perusahaan itu begini, sampai tes, sampai psikotes. Harusnya kalau di gereja itu harus lebih dari situ sebaiknya. Tapi kadang-kadang kan agak kontradiktif. Kita mau tegas, kita mau sayang kepada Tuhan, kita mau serius dalam pelayanan, tetapi harusnya kita lebih serius seperti melewati perusahaan-perusahaan karena ini urusan kepada Tuhan yang sangat penting. Tetapi itu tidak terjadi, malah kadang-kadang kita iakan, kita okekan semua yang berkedudukan di sana itu karena dengan catatan banyak yang tidak mau berada di posisi itu. Ya ragelah ia domba syukur nini. Aima, jadi songonna Bapak Pendeta, songonna teba-teba mah hubani gereja, nage kira-kira. Jadi sebenarnya sangat disayangkan padahal ini kan hal yang serius. Hubani harazau nini bata, aizondo dalam hal dua kontak, serius kita. Tapi yang gue perusahaan, hal ini marbayar, wah marbiluak, tes, psikotes, macam sampai muta. Benar sekali, konsep NATS yang hari ini itulah yang betul-betul menjadi substansi rekrutmen dan kaderisasi di perusahaan-perusahaan. Jadi artinya kalau dibilang pendeta tadi mungkin perusahaan-perusahaan itu mencontoh dari sini, saya pikir bisa jadi karena memang sama persis poin-poin utama dari rekrutmen dan kaderisasi itu seperti apa yang dikatakan oleh Jitro. Artinya memang Alkitab inilah sumbernya perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan besar sekalipun, dan melakukan organizing di tubuh perusahaannya. Cuma ironisnya, kenapa hal ini tidak dilakukan oleh gereja ya? Gitu. Satu kata yang mungkin sedikit tabu di gereja, tapi di perusahaan itu hal yang lumrah, suksesor katanya. Jadi suksesi kepemimpinan itu kan itu nggak tabu kalau di perusahaan. Jadi kalau udah ada yang mau pensiun, misalnya kan tahun ini ada yang pensiun, itu sudah tahu semua. Yang pensiun itu posisinya misalnya seorang orang pimpinan, sudah jelas siapa yang akan menempati itu sudah ada. Karena dia bukan ujuk-ujuk. Karena pensiun si Anu tiba-tiba, ya isi mah igatian, siapa yang menggantikannya? Oh kaulah, bukan begitu. Bukan tiba-tiba manajemen Manria atau tiba-tiba manajemen kumpul semua berdoa bersama pegang tangan untuk memilih. Bukan begitu.
Jadi itu sudah ada nama-namanya. Jadi sampai di bawah pun begitu. Apa istilahnya, mengcover. Jadi kalau si A, tidak ada siapa yang akan mengcover langsung. Itu sudah disiapkan itu. Dan memang ironis seperti yang dibilang Bang Acung tadi, kita kan nggak mungkin bicarakan siapa Porangir 2025 saat ini. Pasti kita rasa sangat tabu sekali. Sangat istilahnya, ya kenapa mau mencalon rupanya Bang Acung kok bas-bas itu contohnya kan. Padahal sebenarnya kalau menurut sistem kaderisasi itu harus sudah ada nama itu. Beberapa nama mungkin kan artinya kan, dan itulah diberi di kader lah itu sampai mungkin 5 tahun ke depan ini sehingga dia siap. Itu mungkin yang jadi pertanyaan kami kepada pendeta, kenapa ya dari sistem JITRO ini dipakai oleh dunia sekuler, dunia kerja, tapi bahkan gereja sendiri yang membaca Alkitab setiap hari tidak mempraktikkan itu gitu. Memang Tongondo banyak orang mengatakan kenapa gereja malahan meninggalkan ajaran-ajaran sistem-sistem yang sebenarnya telah tercatat di dalam Alkitab, Bible yang menjadi milik kita, malahan dipraktikkan dalam dunia sekuler. Jadi kan baik dalam membuat program yang PME itu, Planning, Monitoring, Evaluation, itu kan model semua perusahaan besar di dunia, konsep berpikir merancang sesuatu begitu. Itu konsep gerejawi. Ada planning, ada monitoring, ada evaluation. Kenapa gereja tidak melakukan itu juga? Kita tidak tahu, bikin perencanaan itu juga nggak tahu apa dasarnya. Memonitoringnya pun nggak tahu apa dasarnya. Apalagi mengevaluasi. Karena kalau begitu seperti perusahaan juga ya harus memang sudah dicoba-coba, dan ini banyak juga sebenarnya protes kan ketika tata gereja kita membuat minimal parhorja itu SMA. Ya. Tapi di praktik di lapangan yang paling rajin itu yang tamat SD. Ya kan? Artinya kalau perusahaan kan itu tidak ada tawar-menawar. Ya, pendidikan terendah harus begini. Ya. Di gereja mungkin ya. Tapi saya lihat yang perlu adalah jiwanya yang kita tinggalkan. Ya. Soal jiwa ya. Gak mungkin juga harus seperti perusahaan kita. Tapi jiwa dalam rekrutmen itu memang harus. Ketika ada seseorang kita mengkader seseorang, memang kita harus lihat kriterianya seperti Musa. Karena si Musa yang punya, ya dia diberi hak prerogatif menentukan. Tapi dalam menentukan itu harus ada patronnya, harus ada kriterianya. Memang itu Ganupan, ada memang cara paham yang bagi saya sebenarnya agak sedikit lari ya. Karena kita adalah organisasi nirlaba, sosial namanya. Seolah-olah capability itu seolah-olah tidak begitu penting. Tapi yang di Eropa, pekerja-pekerja sosial itu punya sertifikat. Relawan-relawan, sukarelawan itu di Eropa, kalau Anda tidak punya sertifikat, Anda tidak bisa ikut. Tapi lagi dia malah dia keluarkan duit, dia habiskan waktunya, pikirannya. Tapi kalau Anda tidak punya kemampuan, Anda akan ditolak. Jadi sangga game kai hanami adong do buku nami kurani pola pendidikan kader 2000 ke 2020. Memang perlu, mungkin itu juga yang perlu bagi kita. Dan saya rasa ketika saya juga pembimbing, saya pikir begitu juga. Kan terlampau apa juga ya, tidak militan kali pemuda kita ini. Memang beda dengan pemuda zaman-zaman kita, ya. Mungkin ini karena tak ada ospeknya, ya kan? Terkadang kan itu bikin militansi juga itu sebenarnya. Lalu gimana seorang remaja itu masuk pemuda? Jadi batakan kita adong par guru malaksiong. Mungkin perlu aja sekali di ospek ini, ya mungkin ya. Seperti apa itu supaya karena dia mau masuk universitas itu kan ada ospek, ya kan? Dia mau masuk pemuda itu nggak ada ospeknya, sehingga ada pendidikannya, kecintaannya dan lain sebagainya. Mungkin ini perlu kita pikirkan. Juga mungkin sebenarnya GKPS sudah coba
ada kurikulum, hanya memang belum sempurna, makanya ada namanya buku pedoman Sintua dan lain sebagainya. Terima kasih Matonggo Meta. Terima kasih Tuhan bani hatamu na memudai hanami ase ibagas guluhon boy bekerja sama ya pakon hasoman nami nalaho mamikirhon haganupan na perlu. Halani secara hajol maun sengtuk gogoh nami, sengtuk pikiran nami nalaho menjawab haganupan. Itongah-tongahai perlu dong hasoman, halak na legan, na buy mangrupi. Ase marhiti ay tuan, usih masongon pepatahay makatahon, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tetuai do Tuhan, kunci kesuksesan bani guluhon. Age itong-atongah ni keluarga pe. Anggo songon ambilan minggu nasal. Anggo bapa manghapkon diri ni si jagonan tidak mau share dengan istri, maka dia akan memikul beban yang berat. Tapi aton ham asoman parangguan dosi dia. Memiliki tanggung jawab yang sama, beban yang sama. Marhijai do Tuhan, boy sada-sada keluarga, memikul beban keluarga itu dan menjalani keluarga itu penuh dengan damai sejahtera. Anggo adong saling berbagi bani haganupan. Aido Tuhan homa na yajarhon mariti teksnya bilang ton. Kami harus merendahkan hati dengan mau berbagi tanggung jawab hak dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, ibagas Kristus Yesus. Amin. Kita haleluya nomor 217 ayat 3 pakon ayat 4. Bertonggo mahita. Bapa na Mariano Negeri Atas, na itandahan namin ngarude Tuhan namin. Terima kasih bagal masamba nami bango Bapa. Harani hidup nyurmu na bagalin, nama masuh-masuhan nami, memberi kesehatan uban nami,
Dalam kesempatan nami, boleh nami mengadakan pertemuan sektor seputu Tuhan, AGP secara Zoom Bapa. Terima kasih Bapa. Doma mamuji-muji koran muha nami, doma manjalo hata muha nami Bapa bani bornyenon. Daripada skondi pandita nami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bani hatamu dadopi jalohan nami Bapa. Pergogihan hanami Tuhan, bakerjaun hatamuin, sehingga Tuhan, hanami boy menjadi saksimu tongon Tuhan. Sonaha, Naijia, si Musa Bapa, aningon hatani si Matuani, memberehon, membagikan kerja bani sintua-sintuani Bapa. Sunai duhumani hanami pe Tuhan, kasi boy tongon kerja sama hanami Tuhan. Ijapi hanami Marianan, terlebih bani gereja yang kecil adalah rumah tangga. Biarlah Bapa, kami boleh satu di dalam Tuhan, saling tolong menolong. Bapa menjadi imam tengah keluarga kami, Inang menjadi tiang doa, nyombah marhabiaran pengtong hubamu janah menghormati orang tua Bapa. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sejahtera, yang damai. Songon harus sukon yuhurmu Tuhan. Anggodo madami tongon keluarga Tuhan, gereja kecil, itulah gereja di Kuria kami Tuhan. Khususnya kami, naihomai sektor seputih Bapa. Biarlah keluarga-keluarga kami semuanya di sektor seputih ini Tuhan, boleh saling mengasihi, saling mendoakan, saling memberikan semangat ya Bapa. Baik dalam pelayanan, pakai Tuhan, hamba-hambamu dari sama Sintua, pengurus sektor, kasih Tuhan, sektor Naimon Seboi semakin maju, khusus nih iman nami Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan. Bukan jabatan itu yang perlu Bapa, tapi kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Alanya itu hatamu karena Tuhan, marhabiaran hubamu, jangan tong-tong, saling menghargai Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta yang sudah menaburkan firman-Mu Bapa. Berkati pendeta kami, kepake semakin heran lagi Bapa, juga keluarganya, anak-anak dalam sekolah. Karena Tuhan memberkati, mencukupkan segala yang perlu ya Bapa. Biarlah juga pendeta kami semakin tambahkan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk memimpin gereja kami Tuhan, khususnya di Hang Tua, yaitu sektor, yaitu Resort Polonia Bapa. Bapa yang baik, kami juga buat seluruh sektor ya Bapa. Ada yang sakit, yaitu pemulihan anak kami, Rosmana dan Evelyn Gulutom, yang sudah lama Tuhan kami doakan Tuhan. Engkau tahu bagaimana keberadaan mereka Tuhan Yesus. Bagaimana juga jiwa mereka Tuhan. Biarlah Tuhan dalam jiwa mereka yang kurang sehat, juga jasmaninya Bapa, jamah mereka Tuhan. Karena orang tua mereka pun tidak ada lagi ya Bapa, mereka yatim piatu Bapa. Tapi ada Bapa di sorga yang boleh memperhatikan mereka juga Bapa. Engkau pakai juga keluarganya Tuhan, dan juga jemaat-Mu Tuhan. Untuk mereka semakin mengenal Engkau juga Tuhan, kami berdoa. Gak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang menjamah mereka, mereka boleh semakin pulih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini juga anak-anak kami semuanya di sektor seputih ini Tuhan, khususnya yang sekolah Tuhan, di mana masa COVID-19 ini Tuhan, mereka diadakan di rumah belajar secara daring Tuhan, PJJ Tuhan, banyak Tuhan yang mengeluh, orang tua, Bapa yang baik, campur tangan-Mu semua Tuhan, biar Engkau cukupkan untuk anak-anak, untuk biaya, paket juga Tuhan. Memang pemerintah sudah ada membantu Tuhan Yesus, tapi banyak juga yang bermasalah Tuhan.
Ada orang tua yang juga tidak bisa menggunakan. Tapi semua Tuhan, biarlah campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Pemerintah sudah memberikan usaha mereka Tuhan untuk biaya anak-anak untuk paketnya Bapa. Biarlah Tuhan, orang tua juga bisa membantu Bapa, belajar di rumah, berikan kesabaran dan kesanggupan buat orang tua Tuhan, banyak yang mengeluh ya Bapa. Tapi Tuhan Yesus, ini semuanya COVID-19 ini Engkau Bapa, untuk kami semakin mengerti Tuhan, untuk kami semakin sadar Bapa, tidak ada yang bisa kami andalkan selain Engkau Tuhan Yesus. Biarlah dengan saat-saat ada COVID-19 ini Tuhan Yesus, kami semakin rendah hati, semakin mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Karena Tuhan Yesus, semuanya untuk bisa mendatangkan kebaikan Tuhan bagi yang percaya kepadamu. Bapa yang baik, demikian juga Bapa anak-anak kami yang kuliah, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh Tuhan. Kami serahkan semuanya anak-anak kami hanya ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami semuanya takut akan Engkau Bapa. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menuntun anak-anak kami untuk jauh juga dari narkoba, pornografi, apapun yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami semuanya Bapa semakin dekat kepadamu Bapa, semakin dewasa rohani mereka juga Tuhan. Kami juga sebagai orang tua Tuhan boleh menjadi contoh teladan Bapa. Sehingga kami Tuhan bukan hanya kata-kata, tapi bolehlah kami Tuhan menjadi teladan yang baik di keluarga kami Tuhan. Dan menjadi teladan di gereja kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Sehingga hidup kami Tuhan tidak sia-sia Tuhan, yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal ya Bapa. Biarlah hidup kami ini semakin berkenan ke hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami lihat Tuhan dunia ini bukan semakin baik. Dan udah ada tanda-tanda sesuai dengan Alkitab Tuhan, sudah banyak yang tergenapi Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kami semakin berlari Tuhan, mencari tujuan yang fokus kepadamu ya Bapa. Bukan hanya yang di dunia ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa, buat kota kami, kota Medan, di mana kami tinggal. Biarlah Engkau berkati Tuhan, pimpinan kami, wali kota, bupati, untuk mereka boleh memimpin dengan takut akan Engkau Tuhan. Bukan hanya untuk memikirkan pribadi Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi juga wakilnya. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga Tuhan mereka bijak memimpin Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, bagaimana mengatasi negara kami Tuhan, banyak masalah Tuhan Yesus, khususnya tentang COVID-19 Tuhan. Banyak sudah yang PHK ya Tuhan. Terlibat juga Tuhan ekonomi. Untuk itu Tuhan Yesus berikan hikmat pengertian kepada kebijakan pada pimpinan kami Bapa. Mana lagi Tuhan di Jakarta sudah demo Tuhan tentang ketenagakerjaan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, campur tangan-Mu Bapa untuk Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden kami, begitu juga Tuhan, menteri-menteri Bapa yang berwenang Tuhan Yesus, untuk boleh campur tangan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan boleh ada jalan keluarnya Tuhan untuk kedamaian Bapa. Karena kedamaianlah Tuhan firmankan kepada kami Tuhan Yesus. Berikan Tuhan kepada masyarakat, pada seluruh rakyat Indonesia Tuhan, untuk boleh Tuhan melihat Engkau Bapa, dimanapun kami berada, walaupun berbeda agama Tuhan, biar saling mengasihi Tuhan, saling menghormati ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa
buat keluarga yang baru berduka Tuhan, yaitu keluarga Bapak Henry Munte Tuhan, yang baru-baru ini anaknya meninggal Tuhan. Bapak yang baik, berilah Tuhan penghiburan, kesehatan buat keluarga ini khususnya Bapak, sehingga Tuhan, orang tuanya Tuhan, mereka boleh cepat terhibur Bapak. Karena semuanya seizin Engkau Bapak. Banyak yang sudah meninggal Tuhan karena COVID. Itu juga Tuhan, peneguran kami juga hari Selasa itu meninggal hanya 1 malam di rumah sakit si Oli Bapak. Dan sekarang juga orang tuanya dan suaminya masih baru di-save Tuhan, belum ada hasilnya. Kami tetap berkumpul berdoa Tuhan, masih dalam suasana duka Tuhan Yesus. Engkau menghibur orang yang ada juga, Lama Besan, juga saudara-saudaranya. Masih tetap mereka bersedih Tuhan. Engkau mengangkat kesedihan itu Tuhan, Engkau penghibur Bapa. Karena semua Tuhan seizin Engkau. Sehingga Tuhan kami semakin rendah hati Tuhan, duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami andalkan, hanya kasih-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya yang kami alami, keluarga kami alami, tetap mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan iman yang teguh Tuhan buat semua keluarga yang berduka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, yang pemulihan, yang tidak tahu kami namanya dimanapun yang sakit Bapak di rumah, Engkau juga yang menjamah mereka Tuhan. Engkau berikan kesembuhan dan iman yang teguh. Demikian juga Bapak, seluruh pultamer kami Bapak, pendeta kami, pendeta Jimbi, juga pendeta Flora, Dipo, Narsinta, Borudamani, tambahkan Tuhan kesehatan dan hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk boleh semakin heran lagi melayani di gereja kami, khususnya di Resort Polonia Tuhan Yesus. Banyak masalah Tuhan, tapi semuanya kami serahkan hanya kepada-Mu. Demikian juga kami juga berdoa, pimpinan pusat kami Tuhan, biarlah juga Engkau berikan hikmat daripada Engkau Tuhan, untuk memimpin GKP sini Tuhan, untuk mereka takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat yang sudah terlaksana Tuhan hari Minggu itu, yaitu Manaksihon Haprosayaon Tuhan. Biarlah Tuhan anak kami yang sudah menerima, menyaksikan imannya Bapa, semakin Engkau berikan iman yang teguh, sehingga mereka boleh Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun berada. Berkati mereka Tuhan di dalam studi mereka ya Bapa, sehingga orang tua mereka juga Tuhan selalu sukacita dan bangga buat anak-anaknya yang takut akan Engkau ya Bapa. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk kelangsungan kegiatan gereja kami Bapa. Engkau tambahkan juga hikmat buat PMJ kami Tuhan Yesus. Porhanger, wakil, bendahara, sekretaris ya Bapa. Bapa yang baik, mereka telah berusaha Tuhan, bagaimana gereja kami tetap berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Secara online Tuhan. Tambahkan kesehatan buat mereka Tuhan, demikian juga kesabaran, sehingga Tuhan pelayanan mereka boleh memberikan sukacita buat jemaat-Mu Bapa. Berikan kepada mereka Tuhan rezeki yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka Tuhan kesatuan hati ya Bapa. Sehingga Tuhan, apapun pekerjaan yang berat di gereja kami Tuhan, mereka boleh bersatu hati untuk mendapatkan, untuk menjalankan yang terbaik ya Bapa. Multimedia kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berikan ke mereka kepintaran Tuhan Yesus. Tambahkan Tuhan kepada mereka Tuhan, rezeki Tuhan, kesehatan, kesabaran Tuhan, kerendahan hati Bapa. Sehingga gereja kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Termulia nama-Mu Tuhan di dalam pelayanan kami Tuhan. Engkau yang kami tinggikan ya Bapa. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu
Kau bekali juga Tuhan, di dalam semua pelayanan kami Tuhan, dimanapun kami berada, boleh menjadi garam dan terang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Banyak yang kami minta Tuhan Yesus, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Asal kami boleh taat tunduk pada firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang melembutkan hati kami Tuhan. Tidak mengeraskan hati kami Bapa. Biar Roh Kudus menuntun kami Tuhan setiap saat ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ampunkan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu Bapa. Sempurnakanlah doa kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mandodeng kita Haleluya nomor 450 siah. Ayat 1, ayat 2, pakon ayat 3. Martonggo Mahita. Martonggo Mahita mangondoskan galangan ta bani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, hamdu naduk memberi haganub na perlu bani gulun nami. Onpe, roh doha nami hubamu marterima kasih, anjaha makkamalaskon hatamu naduk ijalohan nami. Jaloham mahanami apa galangan nan nyondos kun nami.
Nagabe hataridahan ni hataray makasyon nami ubamu. Pasu magalangan namion. Gabi hadiaron ni horja itong atongan ni kuriamu. Say tambay hama pasumu. Aselambin marguguhan nami. Makorjaon horja nama diar. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus si paluakan nami. Amen. Ria mahita martonggo. Marite tonggo na niajarhon ni Tuhan Jesus Kristus subata. Hamba pa nami na inaguri atas. Say na papasing maguranmu. Say roh maharajaonmu. Say sauk maharusuniurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Siriama ban nami sa darion haguluan hari-hari. Sa sapamadusa nami, songon panasap nami. Banidusan ni hasoman na mardosa dopakan nami. Ulang hanami bubayham huparlajuan. Palua hamma hanami humbani pangagu. Ay hamdo si mada harajaon. Pakon haguguhon. Apa hasangapon sa dukani. Amen. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Hidup ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong niyate ni naibata Bapa. Apa persauran ni tunduy na pasing ma. Na magkasomanin na siyam haganupan. Amen. Ya, terima kasih Ma Bata Haganupan. Khusus ini ubani Bapak Pendeta naduk melayani di sektor terima kasih, sehat-sehat Mam. Anami minta tolong kubamu ase minggu naro inang Pendeta Kolorama nama rambilan di sektor kirim salam bani inang itu nih. Kan lamar besan na siyam kila. Oh, Lamar besan na siyam pentak kamu. ya, salam nami hubani haganupan tene hubani Tarbatam besan nami. Ya, salam dukah malang pejupah. Tiga ngamulak alani si Holland ma Bapak Situa Yan Rusman. Pakon hanami aganu. Kubani Opung Joshua, ijan kana ya Opung Joshua, Parsima Lingkar. Ya, salam ma kubani Hamka sonai umage bani lawe nami Situa F Damanik. Kita nama dua maduaon. Terima kasih. Salam das Penasiam Maganuan. Keluarga yang di Raja Wali juga tadi lupa ketua sektor pun nggak nampaknya tadi. Kepada Bapak Paro dan Inang Pendeta Elizabeth, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat terus. Iya, satu setengah orang itu. Udah dua. Baru dua. Biarlah semuanya hanya untuk kita lambaikan tangan ke kamera. Tuhan memberkati. Dadah Tuhan. Jangan lupa subscribe. Narodo saudari